Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mengikuti jejak Muhammadiyah dan LP Ma'arif Nahdlatul Ulama yang mengundurkan diri dari program organisasi penggerak Kemendikbud. PGRI juga menganggap kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas. Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucurkan dana melalui program organisasi penggerak kian memantik polemik. Setelah NU dan Muhammadiyah yang mundur dari program tersebut, kini giliran Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang ikut mundur. PGRI berpandangan kriteria pemilihan dan penetapan peserta program penggerak organisasi tidak jelas. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar juga ikut protes terhadap program yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ia menyesalkan dengan tidak dilibatkannya NU dan Muhammadiyah dalam upaya mencerdaskan bangsa. Apalagi saat ini dunia pendidikan sangat terdampak pandemi COVID-19. Pendidikan nasional kita bisa seperti hari ini karena peran NU, peran Muhammadiyah jauh sebelum merdeka hingga hari ini. Tentu saya berharap Pak Mendikbud segera datang ke NU, datang ke Muhammadiyah untuk mencari jalan keluar atas stagnasi pendidikan kita. Salah satu stagnasi yang kita hadapi adalah sekarang pendidikan di tingkat SD mengalami kesulitan. Online nggak jalan, lapangan nggak jalan. Dan lebih dari 12 Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan program organisasi penggerak pada awal Maret. Tujuannya mengajak organisasi masyarakat di bidang pendidikan berlomba membuat pelatihan yang ditargetkan untuk guru dan kepala sekolah. Untuk menjalankan program ini, Nadiem menggelontorkan dana hingga setengah triliun rupiah. Dana tersebut diantaranya dihibahkan kepada ormas yang lolos seleksi untuk melaksanakan pelatihan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, lalu apa yang melatar belakangi PGRI sehingga menganggap seleksi program organisasi penggerak Kemendikbud bermasalah? Telah bergabung bersama kami Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi. Selamat sore Ibu Unifah. Selamat sore Mbak. Ya, Bu Unifah, apa yang membuat PGRI ini memutuskan untuk tidak bergabung dalam program organisasi penggerak Kemendikbud? Terima kasih. Sebenarnya kalau PGRI itu awalnya sangat ingin bergabung gitu kan, mengikuti semua proses dan prosedur. Tapi begitu mendapat pengumuman, pertanyaan-pertanyaan itu muncul di antara kami semua. Pertanyaan kok organisasinya seperti ini ya gitu kan, kriterianya apa ya gitu, kapasitasnya bagaimana untuk melatih guru gitu, programnya seperti apa gitu. Sementara seperti yang tadi Metro TV sampaikan, kondisi di lapangan itu yang seperti anak kita yang di Jepara, ada yang naik ke pegunungan untuk dapat internet, tadi juga Mas Muhaimin Iskandar berkomentar gitu kan. Jadi ini sesuatu yang mendesak yang seharusnya itu yang harus jadi fokus. Nah, jadi kurang bijak sih sebenarnya. Mungkin dulu programnya dirancang sebelum pandemi. Tapi kalau setelah pandemi itu seharusnya ya memang diubah gitu ya program ini sesuai dengan kebutuhan dan jangan sampai tidak menyentuh rasa keadilan orang. Kok orang yang selama ini kaya raya mendapatkan kesempatan gitu. Yang namanya CSR itu kan memang harusnya membantu pemerintah. Nah, ini jadi pertanyaan penting bagi kami menyentuh keadilan. Ya, mengenai pertanyaan tadi untuk seleksi sendiri, apakah selama ini mengenai kriteria pemilihan ataupun transparansi penetapan tidak kemudian disosialisasikan ataupun mungkin para peserta diajak untuk berdiskusi mengenai apa saja kriteria yang dibutuhkan untuk program ini? Sebenarnya kriterianya ada checklist Mbak, banyak sekali kriterianya itu yang sangat profesional. Tapi begitu keputusannya jadi lain. Gitu. Dan PGRI hampir itu tidak diizinkan gitu, aneh sekali gitu. Kami ini kan sama seperti Muhammadiyah dan NU, lahir kita mewarnai sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu. Jadi begitu kriteria yang ditetapkan,
kita sangat sungguh-sungguh, begitu melihat hasil kok menjadi pertanyaan banyak pihak. Ya. Bu Nifah, ini ada polemik artinya yang terjadi dan kemudian kalau melihat dari anggaran yang besar juga sekitar hampir ataupun lebih dari setengah triliun rupiah atau tepatnya 595 miliar, sementara dikatakan tujuannya adalah untuk peningkatan kompetensi pendidikan dan juga tenaga kependidikan. Menurut Anda, apakah program ini akan menjadi tepat sasaran dengan kemudian pemilihan organisasi yang masuk ke dalamnya dan kemudian polemik yang terjadi di dalamnya? Menurut Anda? Menurut kami sulit ya. Pertama, dari efektivitas anggaran sendiri. Program belum berjalan dan tahun anggaran kita itu akan selesai harus Desember pertengahan, itu harus dengan laporan. Itu satu. Kemudian kredibilitas ya, capacity dari organisasi bukan kita merasa bahwa PGRI yang paling bukan, tetapi apakah mereka itu sudah melakukan training need analysis, apa sih sebenarnya kebutuhan guru gitu. Jadi uang segitu itu akan sangat bermanfaat kalau misalnya digunakan untuk program yang tadi Mbak angkat itu di Metro TV. Bagaimana sarana prasarana, bagaimana membantu siswa, bagaimana membantu gadget bersama, bagaimana internet murah, gitu. Itu sebenarnya yang paling dibutuhkan saat ini. Jadi itu yang disebut menyentuh rasa keadilan. PGRI memutuskan untuk tidak bergabung, begitu pula dengan Muhammadiyah dan juga LP Ma'arif Nahdlatul Ulama yang mengundurkan diri dari program organisasi penggerak Kemendikbud ini. Namun saran dari PGRI untuk Kemendikbud seperti apa, Bu? Pertama, kalau kami sih mengatakan, karena kami kan mitranya pemerintah, kami mengatakan bahwa harusnya saat ini program itu baiknya dipending dulu. Melakukan kembali sebuah proses yang tepat, memilih tidak harus sebanyak-banyaknya, dan ditata dulu programnya. Sebenarnya sasarannya apa yang akan dilatihkan. Kalau semua diserahkan sepenuh-sepenuhnya kepada organisasi, beda-beda kapasiti dan beda-beda tujuan gitu. Nanti tujuannya untuk meningkatkan mutu nggak sampai, Mbak. Jadi buat apa sekarang? Lagian juga pelatihan nggak mungkin, kita kan katanya lagi social and physical distancing. Gimana itu pelatihan dilakukan kalau kita dalam situasi seperti ini? Jadi dalam berbagai pertimbangan tersebut, kami mengharapkan kementerian untuk menunda, dan tentunya yang akan datang kita lihat lagi. Kalau memang dimungkinkan, ya kita akan melihat proses prosedurnya. Kalau menurut PGRI tepat, ya kita bergabung nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ternyata masih seperti ini, ya kami tetap di luar. Baik, terima kasih Ibu Nifah Roshidi, Ketua Umum Pengurus Pusat PGRI, telah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini.